Salam, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara. Harapan saya, kita semua semoga tetap semangat. Semangat, Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur, berterima kasih. Di saat kami diperhadapkan dengan pandemi, situasi yang tidak mudah, kami bersyukur karena kami dimampukan dari hari demi hari untuk menjalaninya dengan tetap mempercayai Tuhan beserta di hidup kami dan memberkati kami. Ya Tuhan, saat ini dalam saat teduh ini kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa sudah 5 bulan lebih pandemi ini belum juga selesai. Bahkan saat ini di wilayah kita di Klaten masuk dalam zona merah. Dan kalau kita melihat juga berita nasional yang sedang dihadapi di Indonesia, tiap harinya jumlah yang terpapar di atas angka 1000. Tentu berita ini tidak menyenangkan kita. Dan kalau kita juga melihat di sekitar kita dan bahkan mungkin kita mengalami, karena situasi ini kita kemudian tidak bekerja. Seorang teman kemarin berkabar bahwa setelah lama dia tidak bekerja, dia dipanggil untuk bekerja. Tapi ternyata kemudian apa yang diharapkannya tidak seperti yang diharapkan. Yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Pekerjaan yang diharapkan ternyata hanya sebuah PHP atau pemberi harapan palsu. Kekecewaan yang dia terima, yang dia alami. Situasi yang sudah sulit di PHP bekerja, sehingga tentu ini pasti menambah kesulitan. Kita pun juga bisa mengalami hal yang sama, yang seperti itu. Di saat seperti ini, situasi yang tidak segera selesai, situasi semakin sulit, tentu kita semua bisa mengalami keraguan dalam menjalani hidup. Bahkan ragu terhadap penyertaan Tuhan. Saya belajar dari teman saya tadi yang meskipun dia di PHP dan dia terus berjuang untuk menghadapi hidupnya, dia mengingatkan kepada saya melalui Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Karena Tuhan ada di kehidupan kita, memampukan kita, memberi kekuatan kita. Ayat ini tentu juga bagi kita semua pada saat ini. Ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi juga saat ini kepada kita semua. Bahwa kita bisa menyikapi ini dengan baik, dengan terus bersemangat, dan tentunya juga mensikapi keadaan ini dengan mematuhi apa yang menjadi protokoler kesehatan. Ya, kita memang tidak perlu tergesa-gesa, jangan menanggapi semua ini dengan emosional, karena memang dibutuhkan batin yang jernih, penuh dengan kesabaran menyikapi semua ini. Gerak kita memang betul menjadi lambat. Betul, gerak kita semuanya, kegiatan-kegiatan kita kemudian menjadi lambat. Tapi bukan berarti itu kemudian kita maknai sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan, tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap memberkati kita.
Jadi mari, ayat ini tidak mengajak kita menjadi sombong rohani, lalu kemudian mengabaikan banyak hal. Ayat ini adalah mengajak kita untuk bagaimana kita menjadi orang percaya, orang beriman yang menjalani hidup dalam sebuah keyakinan. Dan tentunya keyakinan kita juga harus kita landasi dengan logika, rasional, akal budi kita. Sehingga ketika kita menghadapi seperti ini, pandemi COVID ini, kita hadapi dengan akal budi yang jernih, dengan hati yang juga mampu untuk bersabar. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah memberi kekuatan, yang memampukan kami menanggung segala perkara, segala situasi, keadaan. Kami yakin. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk tidak bersombong. Mampukan kami untuk tidak mengedepankan ego kami. Tapi melihat mensikapi semua ini dalam ketenangan batin, keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Kami terus mendoakan bangsa negara kami, pemimpin negeri kami, di dalam mensikapi keadaan seperti ini dan juga dalam terus mengupayakan ditemukannya vaksin yang bisa mereda, bahkan juga melawan menyingkirkan virus yang sedang kami hadapi saat ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Yesus.